Saya kesal, marah saya, jengkel, tidak habis pikir. Kok bisa-bisanya ada seorang yang mengaku sebagai advokat, tapi melakukan blunder, melakukan satu kesalahan yang menurut saya sangat fatal. Tidak patut dilakukan oleh seorang yang sudah lulus ujian khusus profesi advokat. Orang yang sudah bergelar sarjana hukum. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan satu kesalahan yang menurut saya sangat fatal. Tidak habis pikir saya kenapa seorang yang mengaku advokat, lulusan sarjana hukum, yang saya tidak tahu dari fakultas hukum mana, tapi bisa melakukan satu kesalahan yang seharusnya kesalahan yang itu tidak perlu dilakukan. Ini adalah masalah-masalah elementer di dalam hukum pidana. Walaupun mungkin dia merasa saya itu bukan PK hukum pidana, tapi di dalam fakultas hukum, semua alumni fakultas hukum, semua sarjana hukum itu adalah sarjana ilmu hukum. Bukan sarjana hukum pidana, bukan sarjana hukum perdata, bukan sarjana hukum internasional atau sarjana hukum internasional. Semuanya sarjana hukum. Kekhususan itu hanya untuk penulisan skripsi. Tapi setiap sarjana hukum harus menguasai semua disiplin ilmu hukum. Apalagi dalam hal hukum pidana yang prinsip-prinsip, yang dasar-dasar seharusnya tidak akan dilakukan oleh seorang advokat yang sudah menempuh pendidikan profesi khusus advokat dan ditambah nanti ada ujian profesi dan ada pengucapan sumpah. Jadi dia perlu waktu, tidak sekedar ujuk-ujuk langsung jadi advokat, tapi dia juga harus magang di kantor advokat yang senior. Ini saya temukan di dalam praktek. Saat seorang datang kepada saya untuk melakukan konsultasi hukum, dia melaporkan kepada saya bahwa ada seorang advokat mengirimkan somasi kepadanya. Karena si orang yang datang kepada saya ini mengaku pernah berselingkuh. Saya tidak menyatakan bahwa berselingkuh itu benar. Berselingkuh itu adalah salah. Apapun ceritanya, baik dari segi hukum positif maupun hukum agama, selingkuh itu tidak dapat dibenarkan. Tetapi ketika seorang pengacara, seorang advokat bertindak untuk dan atas nama si pelakor untuk menuntut pertanggungjawaban hukum pidana kepada si laki-laki, itu sama sekali tidak tepat. Lucunya, dalam somasi itu dibunyikan, jika si laki-laki tidak menanggapi somasi yang diberikan oleh advokat, maka advokat akan menempuh jalur hukum pidana. Dan ini yang menurut saya menggelikan. Maka saya tadi bertanya, ini bagaimana cara pemahaman hukum pidana dari seorang advokat bersangkutan? Seorang yang disebut sebagai pelakor, yang sebenarnya tidak dikenal dalam istilah hukum, tetapi dikenal dalam istilah sosiologis secara sehari-hari, dia melakukan hubungan tidak resmi atau hubungan ilegal atau hubungan terlarang dengan seorang laki-laki. Itu yang disebut sebagai pelakor atau disebut perebut laki orang. Nah, di dalam hukum pidana istilah perebut laki orang atau pelakor atau sebaliknya perebut bini orang atau pebinor itu tidak dikenal. Yang dikenal adalah ada di dalam pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Kalau terjadi perzinahan antara seorang laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan, baik dia sudah menikah juga atau dia berstatus single, maka yang dapat menuntut itu adalah istri dari laki-laki yang berzina. Ini tegas dinyatakan dalam KUHP, baik dalam KUHP yang sekarang maupun dalam KUHP yang akan datang, yang akan berlaku tahun 2026, tegas dinyatakan bahwa itu bukan merupakan delik umum, tetapi dia merupakan delik aduan. Oleh karena itu, somasi yang memberi peringatan kepada si laki-laki untuk bertanggung jawab dan apabila mengabaikan akan dituntut secara pidana dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak, itu adalah sesuatu kekeliruan yang sangat fatal. Undang-undang perlindungan anak, subjek hukumnya adalah anak, baik korban maupun pelaku. Bagaimana mungkin seorang advokat yang sudah lulus
pendidikan khusus profesi advokat tidak memahami bahwa kalau si perempuan yang kita sebut sebagai pelakor tadi, usianya sudah di atas 18 tahun, dia tidak lagi dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi seorang perempuan sebagai pelakor, sepanjang hubungan yang dilakukan dengan seorang laki-laki yang sudah merupakan istri orang tadi, suami orang tadi, tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana perzinahan, tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana perkosaan, tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak. Mengapa? Ya karena pertama dia sudah dewasa. Ketika dia sudah dewasa, dia sudah 18 tahun, hubungan perselingkuhan yang dilakukannya dengan seorang laki-laki itu tidak dilindungi oleh undang-undang. Baik undang-undang hukum pidana umum dalam KUHP maupun di dalam undang-undang hukum pidana khusus. Bahkan kalau memang mau dituntut secara pidana, si pelakor justru adalah orang yang turut serta melakukan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 bersama dengan suami laki-laki yang teman selingkuhnya. Yang bisa menuntut tadi, seperti tadi saya sampaikan, adalah istri dari si laki-laki, bukan si pelakor. Pelakor tidak punya hak untuk menuntut secara pidana. Kenapa? Karena dialah yang melakukan hubungan seksual dengan si laki-laki secara suka sama suka. Dia bukan lagi anak-anak, dia sudah dewasa, kemudian dia suka sama suka, dan tidak ada kekerasan. Kalau ada kekerasan dari si laki-laki, maka bisa si perempuan yang jadi pelakor bisa melaporkan kepada polisi dengan menggunakan pasal 285 tentang perkosaan. Karena apa yang disebut dengan perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan yang bukan istrinya. Nah, sementara ini memang bukan istrinya, tapi hubungan ini dilakukan suka sama suka. Oleh karena itu, hukum pidana tidak mengenal, tidak memberi tempat kepada seorang pelakor. Bahkan sebaliknya, si pelakor dan si laki-laki bisa dituntut dengan delik aduan pasal 284 oleh istri si laki-laki. Oleh karena itu, hati-hatilah ketika kita menjadi pelakor atau pebinor, karena hak-hak kita apabila apalagi kalau misalnya dia diketahui hamil, maka sulit bagi si perempuan pelakor untuk menuntut pertanggungjawaban dari si laki-laki, khususnya dalam pertanggungjawaban secara pidana. Karena itu bukan berarti ini tidak boleh, tapi salurkanlah cinta, salurkanlah perasaan dengan jalan yang benar, yang sah menurut hukum. Menikah dengan laki-laki yang baik, menikah dengan laki-laki yang benar, bukan istri orang, bukan suami orang. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati-hati, menjaga diri kita, menjaga marwah kita sebagai seorang perempuan, sebagai laki-laki juga. Pesan saya kepada teman-teman laki-laki, juga jangan pernah selingkuh. Karena sekali selingkuh, walaupun dalam kasus yang saya sampaikan ini, si laki-laki bisa selamat. Itu karena istrinya masih sayang. Kalau istrinya menuntut, si laki-laki juga bisa dipenjara bersama si perempuan selingkuhannya. Hati-hati, jaga istri kita, jaga suami kita, jaga anak-anak kita, jamin bahwa keluarga kita harus utuh. Jadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak tergoda oleh orang-orang di luar sana. Jaga keimanan kita, tundukkan pandangan supaya tidak tergoda pada perempuan-perempuan yang lain yang mungkin punya potensi untuk menggoda. Termasuk bagi perempuan, hati-hati, karena tidak sedikit laki-laki yang berkarakter penggoda rumah tangga orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.